Pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait ada permainan dan penyimpangan dalam penanganan kasus Vina jelas bukan pernyataan biasa. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami praktisi hukum Profesor Elza Sarif, kuasa hukum Peggy dan Liga Akbar Yudhya Alamsyah yang nanti juga akan bergabung bersama kami, serta ada pakar hukum pidana Kudri Sitompul yang saat ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Saya langsung sapa, selamat malam Bu Elza, Pak Kudri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Bu Elza terlebih dahulu. Bu Elza, saya ingin berangkat dari pernyataan Prof. Mahfud tadi bahwa ada permainan. Kemungkinan ini ada ketika BAP-nya berubah, kemudian juga ada 2 DPO yang kemudian hilang. Tanggapan Anda? Ya, kita nggak bisa mengeneralisasi ya masalah ini. Kini sifatnya kasuistis dan saya melihat prosesnya, putusannya dan semuanya. Dan dari awal itu mereka para terpidana maupun para tersangka itu sudah didampingi oleh kuasa hukum, lawyer di penyidikan, dan mereka juga punya suatu keberanian untuk menolak rekonstruksi. Jadi di mana dia ketakutannya dalam penyidikan. Kemudian maju ke persidangan pun dia bisa mencabut, 3 orang mencabut keterangannya di BAP. Dan saya melihat putusan dari majelis hakim itu tidak berdasarkan BAP, karena BAP hanya sebagai pengantar, juga tidak berdasarkan fakta persidangan, tetapi berdasarkan fakta yuridis. Fakta yuridis ini adalah kesinambungan, kesesuaian dari para saksi, ahli, bukti-bukti, dan terdakwa. Dan mereka waktu mencabut, hakim pun memerintahkan saksi verbalisan dan sudah dikonfrontir di persidangan. Dan tentunya pencabutan itu tidak diakui oleh majelis hakim karena tidak ada reasoningnya secara hukum. Sehingga di dalam putusan tetap dinyatakan 3 buron. Nah, 3 buron. Nah, dengan ditangkapnya sekarang tersangka P ini, tentunya penyidik akan memulai pemeriksaan, tetapi kan mereka ini tidak memberi keterangan yang benar. Sedangkan penyidik harus 2 alat bukti yang cukup. Sehingga sementara ini yang baru diproses yang satu ini yang tertangkap. Nah, kalau itikat baik dari si P ini, dan kalau dia tidak bersalah begitu diumumkan waktu buron, tentunya dia klarifikasi kepada penyidik, dan saya tidak melihat itikat baik di sini. Malah banyak sekali orang yang pansos yang akhirnya mengaburkan cerita-cerita fakta yang sebenarnya dan membuat seorang analisa bahwa ini ada permainan dari penyidik, dan itu sangat menyudutkan penyidik dari institusi kepolisian, kejaksaan maupun majelis hakim. Oke, artinya Anda tidak setuju dengan pernyataan Prof. Mahfud ya, Bu Elza? Saya bukan soal tidak setuju, jangan digeneral, harus kasuistis, harus dipelajari, karena ini kan sifatnya kasuistis. Dan kemudian sekarang kan jadi membuyarkan semua dan melemahkan energi dari penyidikan. Seperti lawyer-lawyer itu menyatakan bahwa sidang ini ditutup-tutupi dan seperti dirahasiakan, seperti ada permainan segala rupa. Saya tidak nyalain Profesor Mahfud, tapi mungkin tidak mempelajari secara putusannya. Nah, sidang tertutup otomatis bukan berarti ditutupi, karena itu terdakwanya masih di bawah umur, jadi sidang tertutup untuk umum gitu loh. Oke. Pertanyaannya kemudian, mengapa kasus ini penuh kejanggalan-kejanggalan, dan bagaimana cara menjawab atau mengurai benang kusut dan kejanggalan-kejanggalan ini menurut Anda, Prof. Kudri? Ya, saya kira karena hakim itu ya kurang hati-hati, saya kira, karena di dalam surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum, matinya korban karena ditusuk, ya, karena tusukan yang diduga itu adalah samurai kecil katanya. Tetapi berdasarkan visum, ya, tidak ada luka berupa tusukan, melainkan ada benturan benda tajam, ya, benda tumpul di kepala. Ya, itu kan. Jadi di situ kan mestinya hakim harus mulai hati-hati, ya kan. Jangan hanya percaya berdasarkan
keterangan saksi saja. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 183 KUHP, hakim itu dilarang memutus suatu perkara yang tidak berdasarkan keyakinan, dan keyakinannya itu harus diperoleh minimal 2 alat bukti. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, ya, keyakinan yang diperoleh hakim itu dasarnya alat bukti apa? Satu, ya mungkin saksi, walaupun saksinya banyak, ya kan, yang mungkin ini juga kontroversial dikatakan, apakah katakanlah ya tidak ada alasan yang dibenarkan menurut hukum bahwa dia mencabut, katakanlah ya hakim itu hanya berpegang kepada BAP, karena di BAP mereka mengaku, kan begitu. Nah, sekarang kita tanya, hakim itu dasarnya apa? Apakah ada ahli? Ya kan, ahlinya kan nggak ada. Ya, keterangan terdakwa mereka menolak. Petunjuk itu kan ya harus persesuaian antara alat bukti, ahli dan surat, ya kan. Jadi hakim itu keyakinannya dasarnya dari apa gitu loh. Nah, jadi dari sudut itu ya. Jadi sekarang kan kita mau menarik mundur, ya kan. Mestinya kan pengadilan itu adalah tempat terakhir penjaga kebenaran dan keadilan. Katakanlah ada kesalahan di tahap di penyidikan, itu kan bisa diperbaiki atau diinikan di penuntutan. Yang menjadi pertanyaan kita ketika penyidik melimpahkan berkas ke penuntut umum, ya, yang kita kenal adalah P18, ya. Nah, apakah penuntut umum itu tidak melakukan koreksi, tidak memberikan pengarahan, tidak memberikan petunjuk, ya kan, supaya ini, ya kan. Jadi ya selalu kan orang bilang ini ya, karena bukti yang mestinya bukti yang bisa memperkuat itu kan harusnya ada bukti scientific evidence, ya paling tidak ahli dipanggil, karena di dalam berita di dalam sistem itu kan. Nah, jadi disinilah menimbulkan kejanggalan. Yang dirasakan juga kejanggalan bahwa ketika para terpidana sekarang ketika ditangkap itu ya belum ada dasar laporan polisinya. Ya, laporan polisinya baru dibuat dengan backdated, berlaku mundur. Dan mereka setelah 3 hari ditangkap, ya tidak ada surat benar, tetapi surat laporan polisinya katanya dibuat. Ya, saya tidak melihat faktanya ya, tapi ini berdasarkan keterangan yang kita artinya Anda, Pak Kudri, sepakat ya bahwa indikasi-indikasi yang tadi Anda sebutkan menandakan bahwa sebenarnya betul ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini, begitu ya Pak Kudri ya? Iya, saya kira begitu. Cuman kalau ini apakah ada permainan, itu sulit. Bahwa kalau menurut pandangan saya, ini ada SOP yang tidak diikuti oleh penyidik waktu itu. Mestinya ketika ada ini kan pembunuhan dengan kekerasan, ya, dengan matinya orang, itu kan mestinya bukan hanya berdasarkan visum aja, kan misalnya diminta ahli, ya. Jadi kalaupun saksi terdakwa mereka berubah-ubah pendapatnya, itu haknya mereka. Ya, gitu kan? Saya catat Pak Kudri. Saya ke Prof. Elsa. Prof. Elsa, tadi dikatakan Pak Kudri bahwa sebenarnya ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, bagaimana kemudian kasus ini bisa menjadi begitu bias dan menyasar kemana-mana? Tadi juga Anda sempat menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang memang sengaja memanfaatkan kasus ini, apalagi setelah filmnya viral. Sebenarnya seperti apa penjelasan Anda? Ya, kalau kita bicara melihat faktanya dari putusan-putusan itu, mereka kan saksi mahkota yang saling memberikan keterangan di bawah sumpah. Dan kasusnya yang terpidana Saka ini, dia mendapatkan remisi dan dia masih dalam tahap ini pembebasan bersyarat. Dia mengakui di persidangan, sehingga dan dia mengakui kesalahannya sehingga dia mendapat remisi dan kebebasan bersyarat. Itu yang nantinya bisa dikejar. Dan kemudian itu kan
putusan yang berlainan. Yang satunya lagi adalah putusan yang 5 orang ini. Yang mencabut 3 orang dalam putusan yang bersama 5 orang yang dapat hukuman seumur hidup. Kalau kita mempelajari kasusnya dari putusan dan keterangan-keterangan ini, kita tidak merasa adanya kejanggalan. Memang kalau penyidikan tuh biasa ada kurang lebihnya ya, tidak ada yang sempurna karena kan mereka itu kan melarikan diri dan segala rupa. Kalau dari pengakuan Saka Tatal ada intimidasi dan penyiksaan di tahanan, artinya kan kalau betul itu terbukti, artinya ada SOP yang dilanggar oleh polisi pada saat penahanan itu. Saya itu berapa kali pegang kasus pidana juga, dan saya melihat juga banyak sekali setiap kali ada itu mereka selalu mengatakan disiksa dan segala rupa. Tapi kan nantinya kan ada saksi verbalisan. Oke, saksi verbalisan membela. Tetapi kan keterangannya dari awal itu, fakta yang diputuskan dalam pertimbangan hakim bukan berdasarkan BAP, bukan berdasarkan fakta persidangan, tetapi fakta yuridis. Itu yang berbeda. Fakta yuridis adalah persesuaian dari para saksi, bukti-bukti, ahli dan terdakwa sendiri. Oke, baik. Artinya keterangan mereka juga harus diuji begitu ya. Oke. Profesor ditahan. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Diskusi kami akan berlanjut usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom.